Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh-Solehah. Bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dan ceria. Pada kesempatan kali ini, Ibu Yunita mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang surah Al-Asr. Nah, kira-kira siapa nih yang sudah tahu surah Al-Asr? Atau bahkan sudah pernah menghafal? Ya, untuk kali ini kita akan membahas kembali ya bersama-sama tentang surah Al-Asr. Bagaimana cara membaca surah Al-Asr dan cara mengartikannya, serta apa saja sih kandungan yang ada dalam surah Al-Asr. Ya, mari kita berkenalan dengan surah Al-Asr. Surah Al-Asr termasuk ke dalam urutan surat ke-103. Surat Al-Asr diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Surat ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat ini terdiri atas 3 ayat. Nah, ternyata nama Al-Asr diambil dari ayat pertama dalam surah Al-Asr yang berarti waktu atau masa. Kemudian di sini Ibu akan memberikan contoh cara membaca surah Al-Asr dengan benar dan mudah untuk dihafalkan oleh Ananda semuanya. Silakan untuk sama-sama menyimak surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, berkaitan dengan surah Al-Asr adalah ternyata kebiasaan orang Arab pada masa turunnya Al-Quran. Ketika mereka berkumpul, mereka selalu membicarakan tentang banyak hal. Salah satunya membicarakan tentang waktu dan masa. Orang Arab pada waktu itu, ketika mereka berhasil, mereka akan mengatakan bahwa waktu itu baik. Dan ketika mereka gagal, mereka akan mengatakan bahwa waktu itu sial. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menciptakan waktu yang sial. Semua waktu itu baik, ya. Tergantung bagaimana kita menggunakan waktu itu dengan benar. Kemudian Ibu akan memberikan mufradat atau arti perkata dalam surah Al-Asr. Nah, dalam surah Al-Asr ini ada 12 kosakata, ya. Kosakata ini bisa kalian pahami, ya, serta bisa kalian baca dan artinya. Silakan untuk menyimak 12 kosakata.
baris pertama yang berwarna hijau, silahkan perhatikan. Wal asri, demi waktu atau masa. Inna, sungguh. Al insana, manusia. Lafi khusrin, berada dalam kerugian. Illallazina, kecuali orang-orang yang. Baris yang kedua yang berwarna oranye, amanu, beriman, wa amilu, dan mengerjakan, as-solihati, kebajikan, wa tawasaw, serta saling menasehati, bil haqqi, untuk kebenaran, wa tawasaw, serta saling menasehati, bis sobri, untuk kesabaran. Oke, selanjutnya yaitu kandungan surah Al-Asr. Kita akan belajar apa saja sih nilai yang terkandung dalam surah Al-Asr. Dan surah Al-Asr ini dapat kita pahami bahwasanya Allah bersumpah atas nama waktu. Itu berarti waktu sangat penting bagi kehidupan kita karena kita tidak bisa lepas dari waktu. Waktu dari pagi hingga malam kita akan selalu melakukan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu manusia pasti selalu menggunakan waktunya. Nah, maka Islam menganjurkan manusia untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar tidak termasuk orang yang merugi. Nah, ternyata anak-anak ada loh manusia yang merugi ketika di dunia. Siapa itu? Yaitu manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Justru ia menggunakan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia atau untuk hal-hal yang tidak berguna sama sekali, ya. Oke, di sini ada 4 gambar. Ya, Ananda bisa melihat dan memahami kira-kira apa yang sedang mereka lakukan. Nah, gambar pertama itu ada anak yang sedang asik melihat handphone. Dia begitu asiknya ya ketika bermain handphone. Yang kedua yaitu ada anak yang sedang mengaji. Dan yang ketiga yaitu ada anak yang sedang kerja kelompok ya atau belajar bersama. Yang keempat yaitu anak yang sedang bermain PlayStation ya. Mereka begitu fokusnya ketika bermain PlayStation. Nah, dari gambar tadi Ananda bisa memilih gambar mana yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Ayo, kira-kira tahu nggak gambar yang mana? Ya, betul, gambar anak yang sedang mengaji dan belajar kelompok. Mereka bisa memanfaatkan waktunya dengan baik dan tidak menyia-nyiakan waktunya untuk bermain game ya. Nah, ternyata dalam Quran surah Al-Asr Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tips atau kiat-kiat supaya kita tidak menjadi manusia yang merugi. Ada 3 syarat nih yang harus dipenuhi oleh manusia supaya manusia tidak menjadi orang yang merugi. Yang pertama, manusia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yakin bahwa segala perlakuan manusia selama di dunia ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Yang kedua, kita harus perbanyak amal soleh kita selama di dunia ini ya.
perbanyak amal kebaikan. Contohnya membantu orang lain, ya. Kemudian memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, dan masih banyak yang lainnya ya, amal-amal kebaikan itu. Serta yang terakhir adalah menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Bagaimana kita bisa mengajak teman kita ketika sudah datang waktu sholat untuk melaksanakan sholat. Kemudian kita mengajak teman kita mengaji ya ke TPQ contohnya ya. Menasehati dalam kesabaran, contohnya ketika ada teman kita yang terkena musibah seperti sakit, kemudian saudaranya meninggal atau orang tuanya meninggal ya. Kita menasehatinya agar mereka bersabar atas ujian yang Allah berikan. Ya, semoga Allah memberikan kesabaran kepada orang-orang yang terkena musibah tersebut ya. Nah, kalau ketiga tips yang Allah berikan itu tadi dalam surah Al-Asr kita lakukan, pasti kita tidak termasuk manusia yang merugi di dunia dan akhirat, insya Allah. Nah, itu tadi ya pemaparan materi tentang Quran surah Al-Asr. Kalian tadi sudah menyimak tentang cara membaca Quran surah Al-Asr dengan baik dan benar ya. Bisa juga kalian hafalkan di rumah. Kemudian tadi juga kita sudah mempelajari tentang kandungan-kandungan dalam surah Al-Asr ya. Hikmah yang dapat kita ambil. Nah, Ibu harapkan kita semua ini bisa mengambil hikmah atau pelajaran dalam Quran surah Al-Asr itu ya, dan diamalkan dalam kehidupan kita ya. Semoga ini menjadi amal kebaikan kita, amal soleh kita ketika kita di dunia ini ya. Kemudian yang selanjutnya, silahkan bagi Ananda Soleh-Soleha yang sudah menyimak videonya, isi daftar hadir di dalam kolom komentar ya. Nah, kemudian silahkan rangkuman atau catatan yang ada di video tersebut ditulis ulang di buku Quran hadis kalian. Nanti akan Ibu periksa buku Quran hadisnya ya di buku catatan. Jadi bukan hanya buku paket saja yang diisi, tapi juga buku Quran hadis harus ada catatannya ya. Nah, itu saja mungkin pemaparan dari Ibu. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian. Dan sampai jumpa kembali ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.